kelihatan sekarang. Halo teman-teman, selamat malam. Baru pada mulai masuk ya ke dalam Zoom-nya ya. Oke. Selamat malam teman-teman, Mas Andri Tama, Mbak Leni, Malam, Mas ada Mbak Fadli. Aini. Halo Mbak Aduh, Aini. namaku belum diganti nih. Ada Mas Danang, Mas Perdi Satria, Mas Dani Putra, Mas Billy NFC. Wah, udah rame banget nih, Mas. Mas Farhan Fadilah, Mas Chandra, Mas Sidik, Mas Rendra, Pak Sulaiman ada. Muhammad Fauziladim. Sucipto Dapon Mas Gofar. Oh, Mas Gofar ini fotonya di puncaknya Mountain Coffee ini. Ngeri. Yudo, Joni Liu, Rudika, Chinmas, Tri L Widodo. Oke. Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, selamat malam lah ya. Selamat malam semuanya. Aduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Waalaikumsalam kita semua. warahmatullahi. Halo, 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 malam, malam, malam. Oke, udah banyak yang menyapa ya di live chat. Oke, teman-teman, malam hari ini kita bahas apa, Mbak ini? Masih 20-an orang dan terus bertambah ya. Halo, iya Mas Fadli, Nah, kita mau bahas mulai. waktu yang tepat nih untuk buy atau sell di market forex. Waktu yang tepat untuk buy atau sell di market forex. Nah, Betul. oke. Tentang materi hari ini, apa udah ada yang mau ditanya, teman-teman? Nah, Oke, nanti Mbak ini sambil lihat-lihat ya kalau di tengah-tengah kita ngobrol terus ada yang nanya, nanti oke. dikasih tahu aja nggak apa-apa. Oke, siap Mas Fadli. Nah, teman-teman malam ini santai aja. Jadi kalau misalnya ada yang pengen teman-teman tanyain, teman-teman boleh bertanya langsung dengan raise hand. Nanti Mbak ini akan kasih tahu, Mas, ada yang mau nanya nih, gitu ya. Atau misalnya kalau teman-teman nggak terlalu berisik gitu ya, silent di dalam ruangan kerja atau di kamar atau dimanapun gitu, yang sama sekali nggak ada suara lain, ya teman-teman boleh buka mic-nya sepanjang waktu pun nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman ternyata agak berisik, nah mohon izin nanti Mbak Aini bisa di mute gitu ya. Oke, aku jadikan co-host dulu, Mas. Oke, thank you, Mas. Oke, alright. Ini Mas Sucipto Dapon ya? Suaranya ada suara itunya tadi. Oke, nggak apa-apa Mas. Wengi Mas Padli. Mas Perdi, oke. Wilujeng Wengi Sadaya. Oh, ternyata menjawab. Sunda Sunda pisan. Meni Sunda pisan, namanya aja udah Perdi. Perdi Satria ya. Oke, teman-teman. Anyway, kita akan bahas tentang market timing sih sebetulnya. Jadi tentang bagaimana teman-teman bisa memilih waktu yang tepat untuk buy atau sell. Nah, ini satu langkah lebih maju dari yang biasanya. Tapi aku pengen tanya dulu sama teman-teman, ada nggak di sini supaya saya bisa sesuaikan bahasanya ya, makin rame nih yang datang. Apakah ada teman-teman yang hadir di sini di antaranya yang baru kenal trading forex kurang dari 6 bulan deh, ada nggak? Kurang dari 6 bulan, 6 bulan. Bisa Kurang dari 6 bulan. ucap saya, bisa Ada? ketik saya kalau kurang dari 6 bulan. Apakah ada Mas Ada Ferdi Mas, ada. Satria? Mas Sidik, oke, ada. Yang lain? Mas Perdi juga. Baru Mas Sidik dan Mas Ferdi nih. Oke. Yang lain berarti di atas 6 bulan sudah tradingnya. Saya Mas kurang dari 6 tahun. Bisa aja Mas Yanuar. Mas Yanuar, Mas Yanuar. Hati-hati Mas Yanuar. Ada orang trading 6 tahun, ada orang trading setahun diulang 6 kali. Dirimu yang mana tuh? Hati-hati. Oke ya. Enggak lah Mas Fadli. Kemarin kan udah dikasih Mas. Chicken-chickennya udah kebuang sekarang Mas. Oke, wah, aku perlu lihat portofolionya nih. Ah, jangan dong, ntar kebaca lagi nanti. Oke, oke, oke. Kasih ya Pengen Mas Fadli tahu ya. nih. Ya, 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 Mas Yanuar, thank you. Jadi Mas Yanuar ini salah satu dari alumni yang sampai sekarang masih rajin ikutan webinar NNC VIP walaupun
menurutku Mas Emner ini salah satu yang sangat serius ya dalam hal belajar karena uh bener-bener ini ya, bener-bener ya banyak banget lah trading plan-nya ya. Kalau kita bilang practice makes perfect, wah dia sangat bagus progresnya. Nah teman-teman yang lain juga bisa kayak gitu. Mas Roni, malam, halo selamat malam. Oke, saya pengen jelasin dulu kerangka berpikirnya supaya nanti teman-teman bisa kebayang ya sebetulnya dari mana sih buy dan sell itu dan kenapa harus diukur kapannya. Karena kan malam hari ini kita bukan cuma ngomongin di mana areanya, tapi kapannya gitu ya. Jadi bukan tentang kapan teman-teman itu tradingnya. Jam berapa teman-teman trading itu nggak sensitif sebetulnya. Teman-teman boleh trading dengan seminggu sekali, selama 3 jam sekali trading bisa gitu. Teman-teman bisa trading dengan ya setiap hari mas, tapi ada 1-2 jam lah gitu. Atau paling minimal setengah jam sampai 1 jam gitu. Setiap hari tapi bisa mas. Malam sebelum tidur sepulang kerja misalnya. Atau ada teman-teman yang, Mas, saya kalau pagi, kalau kerjaannya ini agak senggang, saya selalu bisa charting. Saya bisa lihat chart dan pasang pending order transaksi setiap pagi, jam 9 pagi gitu. Semuanya oke, teman-teman. Nah, yang menarik adalah bukan jam tradingnya teman-teman yang penting, bukan jam chartingnya teman-teman yang penting. Seperti yang teman-teman tahu, NFC itu menggunakan pending order di setiap transaksinya, jadi nggak time sensitif. Nah, tapi dia akan sensitif terhadap jam berapa areanya terbentuk. Nah, itu dia. Jam berapa areanya terbentuk. Oke, sebentar. Saya ada pesan penting yang perlu saya balas, teman-teman. Oke, saya buka contekan dulu ya. Jadi, teman-teman, dulu di Online Trading Academy, di akademi tempat saya belajar ya, yang sekarang sudah tutup by the way, karena di isu sama murid-muridnya juga sebetulnya gitu. Jadi mereka melakukan kesalahan yang seharusnya tidak mereka lakukan dan dituntut dan kalah di pengadilan, banding naik ke atas, kalah lagi juga. Jadi ditutup sama FCA, ditutupnya sama Financial Conduct Authority. Nah, eh, tapi nggak menyusutkan saya untuk meragukan tekniknya karena sampai hari ini saya masih menghasilkan dari sana. Oke, saya coba share screen dulu ya teman-teman ya. Di mana cara share screen? Oh ini dia. Share. Nah, oke, udah kelihatan Sudah, layar saya teman-teman? sudah Mas. Ya. Nah ini dia. Jadi waktu itu di Trading Academy tempat kita belajar teman-teman, yang ya kalau teman-teman sering dengar gitu ya, wah 5 hari kelasnya 189 juta. Iya, ini pelajarannya salah satunya dalamnya. Dan enggak 189 juta teman-teman, karena kita bayarnya nyicil, saya sama Mas Angga tuh sempat hitung-hitungan. Mas kita tuh sebenarnya bayarnya berapa sih? DP-nya tuh 70 juta, cicilannya 5,2 apa 5,7 gitu selama 2 tahun. Total yang kita bayar itu 230 juta teman-teman, karena nyicil. Jadi nggak mampu bayar cash ya waktu itu. Tapi kita pikir uangnya mesti dapat duluan nih, ininya nih, ilmunya nih, supaya bisa langsung menghasilkan walaupun nanti edukasinya lanjut nyicil. Jadi ini juga buat membesarkan hati teman-teman yang masih mungkin menggunakan payment plan buat iZone gitu ya. Buat NFC VIP setahun mungkin nyicil gitu daripada nggak dapet gitu langsung dapat sekarang bisa gitu mungkin terjadi. Atau buat teman-teman yang nyicil, apalagi yang mungkin bisa nyicil Mbak ini? SDM mungkin nggak apa-apa STM ya Mas. misalnya gitu, private mentoring misalnya. Nah dulu saya juga melakukan hal yang sama teman-teman. Nah tentang zona waktu nih. Jadi teman-teman pasti tahu ya. Nah ini saya screenshot dari slide aslinya dari Trading Academy. Ini masih New York Time ya. Jadi kalau di Indonesia yang gampangnya ya dikaliin, ditranslate 12 jam aja lah gitu ya. Kalau misalnya kita nggak DST. Jadi kalau 6 PM sampai 3 PM ini artinya 6 AM di kita. Jam 6 pagi. Kalau waktu Indonesia bagian barat. Tapi kan beberapa teman-teman di sini mungkin ada yang di Indonesia Tengah gitu ya. Ada yang di Indonesia Timur, oke. Nah, disesuaikan. Ini Indonesia bagian barat kali tambahin 12 jam. Jadi jam 6 pagi sampai jam 3 sore ya. Ini adalah sesi Asia. Jadi sesinya Sydney, sesinya Tokyo, terus ada overlap di sesi Eropa juga gitu.
Nah, jam 6 pagi sampai jam 3 pagi, ini jam 6 pagi kita teman-teman, atau kadang-kadang jam 5 ya, tergantung DST apa enggak. Sydney, Australian dollar, untuk Tokyo berarti Japanese yen ya teman-teman, AUD sama JPY itu marketnya sudah mulai aktif di jam 6 pagi waktu kita, waktu Indonesia kita gitu ya. Jam 3 pagi dia mulai jam 3 sore dia mulai slowing down. Sementara jam 2 siang Eropa mulai buka. Tuh. Frankfurt, London, overlapping Asian Europe sama Europe US ya. Itu mulai sesi Eropa dari jam 2 siang. Kalau kita kan ini AM, kita PM berarti ya, jam 2 PM. Jam 2 siang sampai dengan jam 11 malam itu sesinya Eropa. Kalau misalnya teman-teman lihat sesi Eropa, berarti teman-teman ngelihat dari jam 2 siang waktu WIB. Berarti ini apa nih di Eropa? Ada Euro, ada GBP, dan teman-temannya yang lain di currency yang ada di Eropa gitu ya. Nah, jam 8 PM berarti di kita jam 8 malam baru sesi Amerika dibuka, US session. Di sini ada New York kalah ya. Dan overlapping dari sesi Eropa juga. Jadi dari jam 8 malam sesi Eropa masih buka, belum tutup gitu ya. Sesi Amerika sudah buka sampai dengan jam 4 pagi, jam 4 subuh kalau di Indonesia bagian barat. Nah, jam 4 pagi sampai jam 6 pagi ini dead zone. This is the slowest time and the smallest volume. Jadi hampir tidak ada orang yang trading di jam ini, kecuali trader kayaknya. Karena teman-teman perlu tahu kan, kalau forex ini digerakkan dengan bukan hanya kita para traders retail ini, kita mah cuma sekian persen, kecil gitu. Tapi sebagian besar itu ditransaksikan karena adanya transaksi ekspor impor, karena bank-bank besar bertransaksi, para institusi besar seperti pemerintah, seperti lembaga keuangan itu bertransaksi forex juga gitu ya. Mereka semua dead zone, banknya tutup. Sisanya apa? Kenapa masih ada bergerak? Karena ada retail trader kayak kita yang tetap trading gitu. Itu disebut sebagai dead zone. Nah, di sini nggak ada major market open. Oke. Nah, jadi kalau digambarin teman-teman, bentuknya kayak gini. Market trading session. Nih, sesi Asia di sini, teman-teman mulai dari sesi Asia dari yang orange ini ya, dari sebelah kiri, dari jam 6 pagi, ini New York time ya teman-teman, jadi PM tulisannya. Kita AM di kita, pagi. Asia dari jam 6 sampai jam 2, tapi overlapping jam 3 dia selesai, jam 2 udah buka Eropa sampai jam 10, tapi jam 8 Amerika udah buka sampai jam 4 pagi, jam 4 sampai jam 6, 2 jam ini dead zone. Nah, nanti kita akan lihat gimana cara melihat di chartnya. Oke. Nah, selain itu teman-teman yang perlu perhatikan juga adalah jam rilisnya news. Nah, kalau ini simpel aja teman-teman. Kalau rilisnya news gini, kalau teman-teman hari ini trading tapi masih menggunakan fundamental analisis misalnya, nah teman-teman mungkin akan lebih paham. Tapi kita para technical trader, para technical analysis juga itu juga perlu melihat news. Kenapa? Bukan melihat isinya teman-teman, tapi teman-teman perlu melihat apakah dia punya impact yang high di dalam currency yang sedang kita transaksikan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman buka Forex Factory misalnya atau buka investing.com misalnya, ada berita nih FOMC misalnya. Di sana ternyata diprediksi mata uang tertentu impact-nya merah dan forecasting-nya down misalnya. Nah, disitulah teman-teman perlu berhenti trading gitu. Berhentinya pas lagi jamnya rilis. Oke, jadi 1 jam sebelum newsnya rilis, apalagi di time frame rendah ya teman-teman yang scalping nih, teman-teman yang punya time frame M15 misalnya, mostly M15 sih, kalau H1 cenderung lebih kuat teman-teman. Kalau M15 teman-teman perlu cancel plan-nya kalau ada news gitu, 1 jam sebelum news rilis. 1 jam setelah newsnya rilis, kalau harganya bergerak signifikan dan membatalkan pending order, jangan dipasang lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ternyata tidak gerak harganya, kan ada news yang ternyata harganya nggak gerak gitu ya, ternyata impact-nya rendah walaupun prediksinya tinggi gitu ya, merah gitu. Ketika harganya nggak gerak, pasang lagi pending ordernya. As simple as that kalau rules tentang news ya. Alright, so kita share screen lagi. Ini tadi ya market trading session. Jadi teman-teman perlu tahu, ini kalau misalnya mau di screenshot boleh, atau nanti minta gambarnya ke Mbak ini ya. Oke, mana tadi chart saya? Ini dia. Nah, kalau di chart tuh misalnya begini. Nah, ini tadi USD JPY ya, ini area
Oke nih. Oke, ini area saya. Tadi saya sempat bahas tadi sore sama Mas Angga nih. Ini area yang cukup oke dan masih aktif trading plan-nya sampai sekarang. Ini kalau misalnya dikasih EMA 9, dia masih agak di bawah sedikit ya. Tapi kemungkinan besar bisa ketemu, ya tergantung lah. Cuman dua-duanya di atas EMA 200. So ini akan kita ambil. Ini bocoran aja sih buat teman-teman ya. Oke. iTrend-nya expired Mas. Yes, kalau saya bentuknya seperti ini lebih berharga daripada iTrend-nya. Kalau teman-teman lihat di USD JPY day 1, iTrend-nya masih confirm tapi expired ya. Cuman ketika di H1 ini oke banget. Di M55 dia masih kelihatan bagus ya. Cuman dia areanya lebih tipis, stop loss-nya lebih sempit. Tapi mostly yang menggunakan area H1 akan melihat ini sebagai area. Nah, harusnya teman-teman alumni STM ada nih yang ngambil area ini. Ada? Teman-teman STM yang ikutan VIP malam hari ini mungkin? Siapa yang ngambil area USD JPY ini juga? Ini sama-sama belum kepanggil nih. Sama-sama belum kepanggil. USD JPY. Oke. Mas Gedeon, Mas Dimas Denny sama Mas Yoyo nih Mas ambil. Wadah. Oh, Cung Mas katanya. Sabto juga. Mas Sabto juga. Saya ambil Mas Cung, saya Mas Fadli gitu. Saya ambil Mas. Wah, mantap ya. Aku ambil juga. Wih, Mas Gary ngeri. Mas Dani Putra, USD JPY ambil area atas dan baru ke hit ini Mas. Yang ini berarti dirimu ngambil ya. Yang ini. Jadi siapa tadi? Mana lagi chatnya? Mas Dani Putra. Mas Dani Putra, Mas Bustami juga ngambil yang atas. Atasnya yang mana? Nah, kita jadi live charting bentar ini, nggak apa-apa ya. Dirimu ngambil yang mana? Yang ini? Yang atas, yang lebih atas. Kalau misalnya udah ke hit, berarti yang itu sih yang diambil. Yang itu, atau yang ini. Saya pakai kotak aja biar nggak ini, biar beda. Nah, yang atas atau yang tengah? Yang disebut atas tadi itu sama. Saya ambil yang atas Mas, 143, 340. 143, 143, 340. Oh, dirimu ngambil di body berarti ya. Oh iya, sorry. Di sini, deh. 143, 365. Nggak ketemu saya. 365 betul, Mas Dani. Kalau 340, let's see. 340, where are you? Oh, di body. Oke. I see. Bisa diterima. Bisa diterima. Nah, ini lagi running berarti ya, transaction-nya ya. Plan-nya yang ini. Ya, ini bisa oke juga sih. Oke. It's okay plan. Cuman eh nggak tahu kalau menurut saya sih kurang kuat areanya. Nah, yang ini dia punya sesuatu yang lebih menarik untuk ditawarkan. Oke ya, nanti kita bahas tentang area. Nah, teman-teman tahu sekarang saya ngambil area yang bawah ini ya, yang merah ya. Jadi kalau kita taruhin kayak gini, kita punya area kira-kira begitulah. Tuh, ya. Alright. Nah, teman-teman, di sini kita bisa ngeliat sebenarnya teman-teman. Ini kalau misalnya sekarang kan 8 September jam 19.00. Nah, ini kan candlenya belum close ya. Ini jam real time WIB nih, sudah nih di candle ini, di H1 ini. Nah, kalau teman-teman ngelihat misalnya full chartnya, nih saya gedein H1-nya. Nah, sebelumnya juga ada sebetulnya beberapa area-area yang teman-teman bisa marking gitu ya. Cuman udah lewat EMA 200-nya. Kalau teman-teman masukin iZone, itu kelihatan. iZone. Magic. Boom. Saya udah klik iZone ya kan? Nah, itu dia. Itu dia. Nah, teman-teman lihat, ini sebenarnya kan banyak nih, ada rally base rally di sini, rally base rally, rally base rally, rally base rally, rally base rally. Dia drop base rally di sini, ngitungnya. Rally base drop base rally berarti ya, karena candlenya walaupun pendek tapi dia marobozu ya, penuh. Nah, di sini ini jam 9 pagi.
tanggal 6 September. Nah, kalau teman-teman balik lagi di USD JPY jam 9 pagi, apakah itu sesi Asia? Yes, jawabannya sesi Asia gitu. Berarti ini plan yang menarik. Tuh. Kalau misalnya teman-teman lihat lagi di sini jam 15, 16, 17. Leg out-nya di jam 19. Habis itu slowing lagi. Nah, USD ini pengaruhnya USD-nya moving, JPY-nya diem di jam ini. Gitu. USD sampai JPY kita lihat. Kalau misalnya USD sampai JPY berarti teman-teman ngelihat sesi Asia sama sesi Amerika. Sehingga di jam-jam ini itu bisa jadi jam-jam yang tidak sibuk. Gitu. Nah, ini jadi tambahan apa ya? Jadi tambahan buat teman-teman ngambil keputusan sih sebetulnya. Oh, ini layoutnya karena apa ya? Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman layoutnya karena market timing tadi, karena teman-teman melihat table ini tadi, teman-teman bisa ngelihat di sini nih, ini antara jam 15, 16 dan 17, 18, 19. Di jam 8 dia close candle, dia close candle layoutnya. Jam 7 sampai jam 8 dia close candle layout, rally ke atas. Itu jam 8 adalah jam candlenya USD open. Kalau teman-teman pernah trading saham, misalnya trading stock gitu ya, trading stocks di direct ke pusat, ke NYSE gitu, ke CME, ke S&P 500 kayak gitu misalnya, atau General Electric, atau Yahoo, Facebook gitu-gitu teman-teman tradingin, Google gitu-gitu ya. eh di jam dia buka market teman-teman, itu ada dua sesi. Ada yang namanya pre-market session, ada yang namanya open market session. Nah, di sini adalah open market session. Di sini pre-market teman-teman. Kenapa saya sangat suka area ini? Di pre-market itu biasanya para institusi mulai pasang pending ordernya. Terjadi accumulation pattern. Begitu banknya buka, ordernya ke field. Ternyata buyernya ngabisin seller. Dan masih ada pending order buy. Jadi dia buy terus jalan. Harganya naik jadi leg out. Di jam 8 dia close. WIB kan. 6 September 2022 jam 20.00 tuh di chartnya saya. Nah di sini teman-teman bisa ambil area ini sebagai satu validasi. Oh ini pas USD open gitu. Ini salah satu tambahan lah menurut saya. Salah satu tambahan yang memperkuat area ini lebih kuat dibanding area yang lain. Oke, ada pertanyaan? Oke, nah ini Ini Mas ada pertanyaan dari Mas Iwan. Mas, harga terendah apakah area supply and demand di dalam EMA 200? Mas harga terendah apakah area SND di dalam EMA 200? Harga terendah tuh harga terendah apa maksudnya Mas Iwan? Terendah di bawah EMA 200. Gimana? Betul, harga terendahnya dari apa nih? Harga terendah apakah area SND di dalam Mm-mm. EMA 200? Maksudnya mungkin area terendah yang boleh diambil gitu maksudnya Mas Oh, Iwan. Apa gimana? mungkin. Iya Mas, maksud saya dari sekian banyak SND itu, Heeh. yang harga terendah itu apakah yang di dalam ada di dalam garis EMA 200 itu Mas? Yang dirimu maksud yang ini gitu ya? Ya, kan sekarang itu belum, ya itu sekolah saat ini ya itu ya Mas ya, ada EMA 200 di dalamnya, itu artinya harga terendah itu di yang itu ya. Karena kalau sudah di bawahnya kan artinya sudah berbalik arah ya. Iya, Sudah bukan. betul. Yes. Area yang paling bawah yang boleh diambil yang ini, betul, yang ada panah birunya, gitu ya. Kalau area yang ini, nih ya, saya bedain warna deh. Kita bedain jadi merah misalnya. Nah, kalau yang panah merah yang di bawah ini, teman-teman, ini sudah tidak boleh diambil, betul, Mas Iwan. Kenapa? Walaupun ini rally based rally gitu ya, dan strong nih, strong up gitu ya, strong imbalance dia ada. Ini kalau di time frame rendah juga ada first kiss nih di sini nih, ada second evidence yang bagus. Nah, tapi area ini sudah diseberangi oleh EMA 200. Jadi kalau misalnya ternyata harganya turun dari atas gitu, dia turun ke bawah sini gitu, sampai ke bawah sini misalnya, trennya sudah jadi downtrend gitu. Pasti auto climate atau iTrend yang sering teman-teman pakai sudah menunjukkan tren warna merah confirm gitu.
secara otomatis kita cari sell area. Kalau kita cari sell area, maka kita cari drop base drop, nggak lagi rebase rally. Kita maunya sell, nggak mau buy. Jadi ketika dia turun, misalnya dia bikin base di sini, anggaplah base-nya bagus gitu ya, terus turun ke sini misalnya. Nah, ketika ini terjadi, kita maunya transaksinya di sini, dan itu sell gitu. Ya, tapi tergantung tadi juga apakah EMA 200 sudah nyebrang gitu ya. Kalau udah EMA di bawah EMA 200 kita sell gitu. Kalau teman-teman menggunakan EMA 200 sebagai filter. Tapi yang bawah ini sih menurutku selain dia sudah dilewatin EMA 200, ketika dia baru terbentuk pun saya nggak tertarik untuk ambil, Mas Iwan. Iya Mas, Dari karena kan prinsipnya kan seperti kita jual beli di dunia nyata gitu ya, artinya di market. Kita beli pada saat harga terendah gitu. Kemudian kita jual pada saat harga sudah tinggi. Nah itu maksud betul. saya di dalam sistem ini seperti apa gitu. Apakah yang tadi saya bilang, apakah harga yang di dalamnya ada EMA 200 itu adalah harga terendah, tapi kadang-kadang kan dia kena stop loss juga gitu. Nah, stop loss itu ada dua jenis. Ada stop loss karena transaksi yang seharusnya tidak diambil. Ada stop loss karena memang itu good stop loss saja. Jadi memang cost of doing business kalau kita bilang. Nggak apa-apa karena stop loss itu mungkin terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena institusi besarnya cancel pending ordernya. Sehingga unfilled order yang ada yang kita cari hilang. Bukan karena areanya salah. Yang kita hindarin adalah stop loss karena areanya salah. Nah, ini kemungkinannya areanya benar. Faktanya Aizon garis kan gitu. Yang bawah ini, yang tanda panah merah ini. Cuman ketika bentuknya seperti ini dari analisa kita, dari kebiasaan kita melihat cara institusi besar berpikir, ketika harga turun ke bawah sini dari atas dengan bentuk seperti ini, maka kemungkinan besar mereka akan berubah pikiran menjadi seller sehingga transaksi pending order buy-nya dia itu di delete gitu. Jadi jadi mulai downtrend. Cuman sell-nya yang nggak di bawah sini juga pasti di lebih atas lagi nanti di sekitaran sini gitu. So, Nah, kaitannya Mas, satu lagi dalam hal ini untuk adanya konfirmasi ya, untuk melihat respon dari market terhadap area SND itu. Nah, dalam hal ini kan kalau di NMC kan tidak memerhatikan itu ya, konfirmasi bagaimana harga itu setelah menyentuh SND ya. Artinya sebelum itu kita pasang pending order, bukan buy stop gitu ya. Nah, dalam hal ini apakah itu tidak merugikan ya Mas ya? Ruginya kenapa Mas? Ya karena kita nggak melihat konfirmasi harga itu terhadap responnya terhadap SND, area SND kita gitu. Artinya nggak melihat pantulannya dulu gitu. Nah, itu dia bedanya. Mungkin dirimu dengar di seminar atau baca buku kayaknya. Jadi gini, tak jelasin sedikit ya, nggak apa nih teman-teman ya. Jadi gini, kalau misalnya kemarin yang hadir di sini ada yang hadir ke seminar kita kemarin di Bekasi, Mas Iwan hadir nggak ke seminar Bekasi Enggak kemarin? Mas, jauh Mas. Oh jauh ya, kan bisa hadir online. Next time hadir di seminar ya. Ini sering kita bahas. Jadi candle pattern, confirmation pattern gitu ya, pattern pembalikan arah atau penerusan tren itu semua adalah reaksi dari supply and demand atau unfilled order dari sebelumnya gitu. Jadi misalnya gini, banyak yang ngajarin kan banyak nih macam-macam nih, misalnya perlu ada bentuk gini dulu nih gitu, set 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 gitu misalnya. Baru nih begitu dia break di sini kita sell gitu kan. Yeah. Jadi dia nunggu ada di sekitar garis ini dulu. Nunggu di sekitar garis ini dulu nih. Kalau misalnya dia nembus garis ini, kita sell. Terkonfirmasi dia breakout ke bawah, kita pakai sell stop kan gitu ya. Yeah. Nah, pertanyaannya, kalau kita sell-nya di sini, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya yang paling tinggi itu Mas. Pasti kan gitu ya. Di Berarti kan kita pivotnya. Yeah. sell di sini, stop loss di sini dong. Yeah. Atau di sini kalau misalnya paling dekat. Yeah, boleh. Gitu. Biasanya diajarin di sini. Nih, kalau misalnya areanya selebar ini, teman-teman, berarti untuk dapetin profit 1:1, teman-teman perlu profit sampai sini harganya.
Nah, pertanyaan selanjutnya, faktanya berapa banyak traders yang berani nahan sell di sini, TP di sini? Sangat sedikit, Mas. Faktanya, biasanya mereka TP di sini, cut profit di sini misalnya, atau cut profit di sini misalnya. Atau kalau misalnya harganya bolak-balik nih, set floating profit, floating minus, floating profit, floating minus, floating profit, floating minus banget. Floating profit hampir TP, floating minus lagi. Sampai di sini di TP sama dia. Gitu. Sebanyak itu. Seringkali begitu secara psikologis. Kalaupun ternyata psikologisnya oke, nggak kebawa emosi gitu ya, dia akan tahan sampai TP. Untuk dari sini ke sini movementnya cukup jauh. Di sini kalau kita lihat harganya 143, 177. Di sini 141, 312. Ini berapa pips nih? 317 dikurang 131. 317 dikurang 131. 186 pips untuk bisa nyampe ke sini. Butuh tren yang sangat kuat untuk menggerakkan harga 186 pips di satu transaksi. Sehingga menurut saya kesimpulannya resikonya terlalu lebar. Gitu. Iya. Itu satu. Yang kedua, pertanyaannya yang lebih penting lagi nih. Kenapa nggak nge-sell di sini pas ini terjadi? Kalau kita bisa sell di sini misalnya. Stop loss-nya di sini. Yang garis merah di atasnya. Kan asik. Harga masuk ke sini. Gitu. Terus turun ke bawah. Nggak perlu jauh-jauh nyampe sini. Udah TP. Gitu. Risk-nya kecil sebatas atas yang hitam ke merah. Profitnya lebar dari sini ke bawah yang hijau. Gitu. Nah, itu yang coba NFC lakukan, Mas Iwan. Nah, pertanyaannya, tahu dari mana harga bakal berhenti di situ? Kan gitu. Ini selalu, pasti saya bilang. Bukan biasanya atau kemungkinannya, ini pasti. Karena di masa lalu ada drop base drop di sini. Baru harga turun ke sini. Baru dia naik lagi, baru dia mantul. Nah, disinilah sell area yang kita mau. Nih, kita akan bikin sell area dengan sell limit di sini, stop loss-nya sedikit di atas ini. Berdasarkan ini. Gitu. Sehingga di masa depan ketika ini terjadi, jatuhnya jadi sell limit. Gitu. Jatuhnya jadi Jadi sell kalau limit. saya simpulkan Mas itu area SND yang itu ya, tadi yang drop base drop itu bukan Ini harga tertinggi ya sebenarnya ya. enggak, Artinya itu pasti ada kan lagi yang lebih tinggi. bukan di pivotnya itu. Pasti ada lagi. Ada. Iya, pasti ada lagi, bukan di pivot. Kita nggak akan ngambil pivot. Pivot itu adalah reaksi area. Nih, kalau kita ambil simpel aja deh. Simpelnya misalnya gini. Kalau misalnya dia all time high beda lagi ya. Tapi kalau misalnya dia cuma membentuk pivot sesaat, misalnya kayak gini nih. Entah mampu apa enggak nih trading view-nya. Nih. Lihat, harga berhenti di sini pasti ada alasannya. Nih, ini kan pivot, ya kan? Nih, kalau kita zoom in kelihatan chartnya. Nah, ini kan bisa jadi, berarti ini area kuat nih gitu kan. Kita buy lagi kalau nyampe sini misalnya seperti itu. Ini area support kuat nih, biasanya kan seperti itu diajarkan. Nah, ini bukan support, ini adalah reaksi dari rally base rally di sebelah kirinya. Pasti ada rally base rally di sebelah kirinya. Nih, kita taruh di jarumnya persis nih. Set di situ. Di sebelah kiri sini, ini pasti ada sesuatu. Gitu, kita lingkarin ya. Nih, kita turun ke time frame yang lebih rendah. Di M15 misalnya. Aduh, sorry. Akan jadi sangat jauh mundurnya. Kita balik dulu. Kita perlu tarik sampai ke sini harganya. Nah, kita turunin time frame-nya. Jadi M15 kita lihat. Nah, di sini kelihatan ada rally, base rally, base rally. Kalau kita bikin pending order, tuh, iZone aja ngegambar langsung. Ada rally, base rally, base rally. Nih, di sini ada area. Oke.
area buy 1, ya kan? Di sini ada area. Nih misalnya. Kita lihat di time frame M30 habis ini. Di M30 bentuknya kayak gitu. Nah, dia lebih gede lagi sampai ke bawah garisnya. Nah, ini buat gambaran aja sebetulnya. Jadi, dari saat bentuknya seperti ini, kita udah pasang buy limit. Gitu. Jadi, ketika nanti harganya balik, gitu ya, ini replaynya kita close, dan di masa depan dia terjadi, kita balik lagi ke H1, kumpulan garis-garis ini, mana chartnya tadi? Nah, ini areanya tadi di sini ya. Harganya naik ke atas, begitu dia balik lagi ke bawah, dia mantul di situ. Tuh. Jadi kita buy-nya di sini. Buy-nya di sini. Gitu. Kira-kira gitu. Oke Mas, ya masih Mas. Kebayang ya. Jadi di sinilah seringkali teman-teman, wah kalau misalnya pasang pending order buy di sini, terus nggak kepanggil-panggil karena nunggu ini. Sebenarnya bisa jadi sudah tidak fresh. Harga udah terus naik ke atas karena buy limitnya institusi sudah habis. Dia nggak balik lagi. Tapi justru ketika drop dia ke bawah malah nge-sell saat orang lain buy. Makanya ada yang banyak ke floating gitu. Itu sih. Nah, Oke, ada lanjut. pertanyaan lanjutan nih, Mas. Oke, silakan Mbak Dari Yani. Mas Danang, kalau USD JPY, kita lihat di sesi apa, Mas Fadli, cara bacanya? Kalau USD JPY kita lihat di sesi apa cara bacanya? Oke, sebenarnya ini saya hapus dulu ya. Bukan untuk mensyaratkan kalau USD JPY berarti kita hanya boleh lihat di jam itu, enggak. Lihatnya di kapan trend candle-nya terbentuk ya. Kalau USD sesi Amerika jelas, JPY sesi Asia jelas. Jadi dua sesi itu yang kita lihat gitu. Jadi kalau misalnya tadi kita balik lagi ke tabel, USD ada di mana? US berarti jam 8 malam sampai jam 4 pagi waktu Indonesia bagian barat. JPY-nya ada di jam 6 pagi sampai jam 2 siang waktu Indonesia bagian barat juga gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa permudah, nah teman-teman bisa lihat nih, bikin aja misalnya dari jam mana? Jam 6 pagi misalnya. Hari selanjutnya jam 6 pagi itu di sini nih. 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 pagi sampai jam 2 siang. Nih. Ini kotak hijau ini sesi yang candle-candlenya ada di atasnya ini. Nah, ini sesi JPY gitu ya. Nah, terus di sini berarti dari jam 8 gitu ya. Dari jam 8 deketan sini deh. Dari jam 8 sampai jam 4 pagi. Nah, itu di sini. Oke. Jadi area manapun yang ada di sekitaran dekat-dekat sini itu area yang cukup menarik. Gitulah kira-kira. Ngerti ya? Di sekitar sini. Nih. Tuh. Itu dia. Ini layoutnya kena nih. Gitu. Oke. Oke. Ada lagi, Mas, pertanyaan dari Mas Gedeon. Untuk menilai seperti apa yang Mas Fadli sampaikan tadi, itu pair yang di depan atau yang di belakang, Mas, yang diperhatikan? Oh, nggak ngaruh, Mas. Dua-duanya berpengaruh. Dua-duanya berpengaruh. Kalau misalnya di salah satu waktu, salah satunya yang bergerak. Tapi kan ketika satu bergerak, satu diem, harganya gerak. Kalau dua-duanya gerak, satu naik, satu turun, harganya diem. Itu masih nggak apa-apa, nggak ngebentuk layout. Yang harus kita sensitifkan adalah kapan dia bentuk layout. Layout itu candle panjang yang keluar dari area layout itu.
Contoh layout tuh gini misalnya. Fokusnya di layout ya. Layout tuh misalnya candle yang ini. Saya dari atas biar kelihatan jelas. Yang ini layout. Gitu. Layout itu candle yang ini. Nah, ini layout. Oh, ini ketinggalan. Ini layout. Gitu. Makanya teman-teman tadi kan ada yang areanya ini, ada yang areanya ini kan, ada yang areanya ini gitu yang ngambil yang bareng sama saya juga. Karena layout ini tercipta di dekat-dekat sana. Which is okay. Gitu. Nih, kalau kita garisin yang tadi nih sampai dengan sini, ini masih terbentuk di tutupnya jam USD. Jadi market itu bergerak gini teman-teman. Dia tuh kayak begitu buka misalnya jam 8 malam, semua pending order dari pre-market session, dari antrian, itu langsung ketemu tuh buy sama sell tuh. Shoot, langsung. Jadi field order semua. Market itu akan langsung gerak. Shoot, 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 gitu. Sekitar setengah jam sampai 1 jam, habis itu tenang. Tergantung ya, kecuali ada berita juga dia gerak juga ketika berita ekonomi besar. Tapi di awal-awal dia buka, 1 jam pertama dia sibuk. Sama sebelum tutup 1 jam terakhir itu juga sibuk. Gitu. Jadi banyak orang FOMO gitu kan, fear of missing out, takut ketinggalan, takut nggak dapat transaksinya. Jadi dia langsung sell on market, buy on market kayak gitu, nggak pending order. Nah itu menggerakkan harga juga transaksi-transaksi pending order itu. Gitu. Oke, nah ini dari Mas Chandra, Mas. Mas Fadli, itu tren sudah expired buy, tapi kok masih laju buy-nya? Kenapa? Bukan membentuk downtrend. Kenapa ya, Mas? Oke. Nih, kalau tadi teman-teman lihat ya, di sini trennya sudah expired, berarti kan iTrend di D1 dong ya. Ini sudah expired, yes. Nih, teman-teman mesti ingat, alasan teman-teman cancel plan, kalau expirednya harus cancel, ya cancel. Alasan teman-teman mengambil area adalah alasan teman-teman untuk cancel. Gitu. Waktu chart ini diambil, itu bentuknya kayak gini. Waktu plan ini diambil, itu saya ngelihat areanya masih di sekitar sini nih. Nah, nih bentuknya kayak gitu. Kondisinya seperti itu. Kalau misalnya dilihat dalam iTrend, ya sudah expired ini. Sudah expired. Jadi mungkin di sekitar sini mana ya. Set. Nah, di sinilah nih. Sehari sebelumnya ini kemarin nih, tanggal 7 September udah candle ke 16. Kalau sekarang kan 17. Sementara rata-ratanya 7, average-nya 7. Berarti harusnya kan kalau kita menggunakan iTrend, ini sudah tidak diambil. Nah, saya tidak menggunakan iTrend. Saya hanya melihat trennya saja, confirm up, masih uptrend. Filter saya menggunakan EMA 200 di common time frame. Sampai kapan area ini bertahan? Kalau EMA 200-nya sudah nyebrang area. Gitu. Nih, EMA 200 kan yang hitam di bawah nih. Kalau misalnya dia ternyata naik gitu ya, gitu, sampai naik lagi ke atas, dan nyebrang sampai sini misalnya, maka area ini saya cancel. Kalau ternyata harganya naik terus kayak gitu. Dan terus bikin higher lagi kayak gitu. Nah, ketika chartnya naik ke atas terus seperti itu, EMA 200 yang nyebrang area, saya cancel. Jadi alasan saya adalah alasan saya juga untuk cancel. Gitu. Jadi dibalikin lagi ke rules-nya. Terus mana yang benar, mana yang salah, Mas? Apakah biasanya kalau kita pakai iTrend yang kalau expired di cancel, sekarang jadi hemat 200? Enggak ada yang benar, enggak ada yang salah, teman-teman. On the long run, hasilnya mirip-mirip. Tapi harus pilih salah satu. Nggak bisa hari ini EMA 200 kata Mas Fadli. Tapi 3 kali SL, wah kayaknya balik ke iTrend aja deh gitu. Terus 3 kali SL, jangan-jangan bener Mas Fadli EMA 200. Nggak gitu. Teman-teman perlu punya transaksi yang cukup banyak sampai kira-kira 60, sampai kira-kira 100 gitu. Baru teman-teman simpulkan, ternyata lebih valid pakai iTrend misalnya. Ternyata mendingan EMA 200 misalnya. Baru pakai. Nanti 100 transaksi yang selanjutnya baru direview lagi. Ini ternyata mendingan pakai yang ini gitu. Atau kita filter dengan cara seperti ini. Ingat teman-teman, bukan hasil transaksi yang barusan beberapa terakhir yang menentukan cara teman-teman memfilter tren. Bukan. Teman-teman perlu review paling dekat 3 bulan terakhir ini berapa. Kan tadi 60 Mas, 3 bulan terakhir saya cuman misalnya ada
24 transaksi ya, nggak apa-apa, lumayan. Gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah lebih dari 50 transaksi, walaupun belum sebulan, sudah bisa direview. Jadi jumlah transaksi itu di atas segalanya. Nah, saya mengambil area seperti ini. Gitu. Oke. Lanjut, Mbak ini apa ada pertanyaan lagi? Oke, berarti memang secara umum sebaiknya kapan nih Mas kita lihat chart untuk menganalisa sekaligus memasang pending order, kata Mas Bustami ini. Langsung aja nggak apa-apa. Semuanya di charting kapanpun teman-teman mau. Gitu. Kalau saya buka dua chart seperti ini nih. Nih, mulai dari Euro USD. Euro USD dari yang paling atas dulu, Euro USD, saya lihat apakah trennya oke, apakah ada area yang oke. That's it, sesimpel itu. Gitu. Nih, saya cukup melihat ada EMA 200 di sini, terus ada tren di sini. Trennya not confirm, lewat Euro USD saya nggak transaksi. Lanjut saya ganti jadi GBP USD. Nah, di GBP USD kita lihat trennya confirm down, apakah ada sell area di bawah EMA 200 gitu. Sell area di bawah EMA 200. Nggak ada. Berarti saya nggak trading GBP USD. Oke. Lanjut. USD JPY misalnya. Kalau USD JPY, teman-teman lihat lagi ya tadi kan. Trennya up buat saya. Adakah area? Ada beberapa nih. Ada rally, base rally, base rally, base rally gitu kan. Yang mana yang mau saya ambil? Putuskan gitu. Setelah itu, kenapa itu diambil? Karena masih di atas EMA 200. Oke. Catat. Karena di atas EMA 200. Jadi kalau EMA 200 sudah tidak ada, maka tidak ada alasan lagi untuk bayar di situ. Delete. Pending ordernya. Cancel. Gitu. Itu USD JPY. Lanjut lagi. Chart yang lain misalnya. Ini ada masih di AUD USD nih. Sell area. Udah di marking. Trennya down. Oke, trennya down di sini. Terus dilihat apakah ada area yang menarik? Gitu. EMA 200 masih di dalam area. Terus ini ada drop, base drop, base drop. Nih, ada dua base. Base yang pertama yang ini, base kedua yang atas. Karena ini saling overlapping, kita ambil level on level, drop base drop. Gitu. Nah, ambil areanya yang ini. Ini sell area. Dah, begitu. Lihat di sini, pasang pending order di MT4. Pasang pending ordernya gimana ya? Menggunakan rules kita yang standar. Kita gunakan ini, lihat di sini, terus tarik ke atas, tambahkan 7 pips misalnya. 5 pips plus spread lah seharusnya ya. Anggaplah 7. 14 tambah 7, 21. Kita ganti koordinatnya jadi 21,1. 211. Oke. Nah, tuh kelihatan. Jadi garis merah garis stop loss, yang hitam garis OP, garis sell limitnya. Harganya ada di bawah sekarang. Kita berharap harga dari bawah naik ke atas, jemput sell limit kita, terus turun ke bawah, kita profit gitu. Maunya begitu ya kan. Tapi belum tentu terjadi. Cuman yang terjadi, kita pasang pending ordernya, pending order sell-nya di AUD USD. Sell nih di 0,67773. Sell, stop loss di 0,682211. Terus take profitnya mau yang mana? TP1, TP2, atau TP3? Ini ada 3 TP. Saya selalu ambil TP3 pasti. 1 dan 2 jarang. Berarti take profitnya di 0,66459. Dah. Pindah ke MT4, pasang. Simple. Gitu konsepnya. Oke. Nah, kalau ini Mas, sebentar Mbak ini. gimana? Jadi, yang kita lakukan setiap hari ya screening ini aja teman-teman. Jam berapanya nggak sensitif, teman-teman boleh tadi lakuin seminggu sekali, sehari 3 kali bahkan, nggak apa-apa. Sehari tiap jam mau lihat chart nggak apa-apa. Tapi cuma scanning begini nih, turun lagi gitu. Tadi kan AUD USD, sekarang USD CAD misalnya. Dilihat USD CAD apakah ada area. Ini chartnya keriting di sini, nggak ada, nggak bagus. Aku nggak akan transaksi. Lanjut lagi USD CHF biasanya habis itu. Lihat, trennya up sih, tapi bentuknya kayak gini. Jadi no. Barusan nyebrang EMA 200 dia. Oke, next lagi NZD USD. Terus sampai 28 per. Begitu aja kerjanya. Ini biasanya dilakuin cuma setengah jam, teman-teman. Jadi chartingnya setengah jam, habis itu pasang-pasang pending order, habis itu udah ya cari kesibukan lain.
Kalau saya ya bikin komunitas kan gitu. Teman-teman cari kesibukan lain lah. Dulu kan waktu NFC belum ada juga saya sama Mas Angga kalau habis charting pagi itu di apartemen kan kita ya berenang, main biliar, nonton. Kita berdua nonton teman-teman. Literal nonton di bioskop berdua. Nggak ada kerjaan, apalagi ya, ngapain lagi ya gitu. Karena nggak bisa dipaksain tradingnya. Kalau dapat satu transaksi ya satu, dapat 5 ya 5. Kalau nggak ada transaksi ya libur gitu aja. Oke, lanjut Mbak, ini ada pertanyaan lagi. Oke, ini dari Mas David. Kalau iZone dekat area current price, apa kita pasang juga, Mas? iZone deket area current price apa kita pasang juga? Kalau memang valid, pasang. Kalau memang valid, pasang. Gitu. Pasang, Oke, pasang, nggak apa-apa. dari Contoh nih, oke, saya silakan, kasih Mas. contoh biar agak kebayang nih. Misal, kita replay ya. Set. Terus di sini misalnya kita bikin, sampai sini replay ya. Salah. Yang ini, gitu ya. Ini kita gedein. Di sini kita buka iZone-nya. Nah, ini kan ada nih. Ini harganya udah deket nih. Gitu. Harganya udah deket. Ini tetap dipasang. Selnya tetap dipasang di sini walaupun harganya udah deket. Gitu. Sell di sini. Sell limit di 0,60801. Kapanpun nyampe sini, sell. Dah tinggal tidur habis itu. Jadi ketika harga nyampe sini, kalau dia turun ke bawah kita profit. Kalau naik ke atas kita loss. Sesimpel itu, ya kan? Nah, ternyata begitu harga berjalan, nah, uh, nggak kena. Masih valid areanya. Dan ternyata setelah dicek nggak ada, belum kepanggil gitu. NZD USD ini rally based drop cuman ya. Ini iZone gambar tapi saya nggak akan ambil di kehidupan nyata karena mostly saya nggak ambil rally based drop seperti ini. Tapi ya ini buat contoh aja. Kalau ternyata deket kayak gini pasang nggak? Pasang. Yes, pasang. Gitu. Ini bisa jadi drop based rally based drop. Saya akan ambil sebanyak ini kalau saya. Saya ambil sampai sini, sampai sini. Ini jadi satu sel area gitu. Nah, kalau ini yang terjadi, walaupun harganya misalnya di sini gitu. Tuh, deket banget kan sama sel area saya. Udah sempat kehit lagi, deket banget. Saya tetap pasang pending ordernya kalau bisa. Kadang-kadang nggak bisa kalau udah sangat dekat cuman beberapa pips gitu ya teman-teman. Kalau udah kena spreadnya nggak bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman bahkan sudah masuk sini pun, terus masih masuk sini, terakhir dia di dalam area, teman-teman sell now nggak apa-apa. Yang penting habis itu diedit, pasangin stop loss tetap di garis yang tepat, STP-nya juga di garis yang tepat, gitu di harga yang benar. Tetap harus dipagerin ada stop loss dan taking profit supaya RR-nya terjaga yang pertama, risk versus reward-nya. Yang kedua, teman-teman nggak begadang nongkrongin chart berjam-jam itu loh yang nggak sehat, gitu. Jadi boleh, ya. Alright, lanjut Mbak I. Kita Oke, punya beberapa menit lagi nih. yap. Kalau di D1 ini apakah area atau zona lebih confirm, Mas? Atau sama aja dengan di H4, kata Mas Philip? Semakin tinggi areanya semakin confirm. Semakin tinggi areanya semakin confirm. Semakin jelas terlihat areanya. Jadi semakin tinggi time frame, semakin bagus untuk mencari area. Cuman kena SL atau kena TP-nya semakin lama karena areanya lebar. Gitu. Nih, kalau teman-teman lihat misalnya di time frame D1 misalnya bentuk chartnya kayak gini. Contoh ya, ini saya gedein. Bentuk chartnya seperti ini. Gitu. Set. Ini kan terlihat seperti drop base drop biasa nih. Yang ini. Ya kan? Ya oke lah. Gitu misalnya. Drop base drop gitu. Ini bagus. Cuman, kebayang nggak teman-teman? Lebarnya berapa pips? Nih, kita kasih ruler. Set dari sini, tarik ke sini. Ini berapa pips tuh? Alah, alah hilang lagi.
Ini berapa pips? Dia 113 pips areanya. Lumayan ya. 113 pips untuk sebuah area, teman-teman. Kalau misalnya dia TP3, teman-teman perlu punya 333 pips untuk bisa TP. Bisa nggak? Bisa. Faktanya mungkin terjadi gitu. Ini kalau teman-teman lanjutin misalnya. Harganya jalan, jalan, jalan. Masuk ke sell area, terus turun lagi. Nah, ini kalau diukur sudah 1:3, teman-teman. Tuh. Oh, belum, ding. Misalnya gitu ya. Kita terusin. Oh, TP dia, 1:3. Nah, drop base drop ini bagus, terus masuk nih, sell di sini nih, kita sellnya di sini kan. Ini seperti area normal pada biasanya yang kita ceritain ke teman-teman gitu. Transaksi ya bentuknya gini gitu, bagus nih, kayak gitu-gitu ya. Cuman kalau ini dari sini ke sini 300 pips, ini nunggunya lama teman-teman. Hitung aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 19 hari sampai TP. Gitu. Which is okay, nggak apa-apa. Cuman transaksinya lebih sedikit. Karena bayangin, dari sini, dari tanggal 6 Juni, kita punya satu trading plan, terus satu transaksi sampai dengan hari ini. Jadi Juni, Juli, Agustus, September, kayak 4 bulan sekali transaksinya. Gitu. Itu doang sih bedanya. Kita butuh lebih banyak transaksi untuk memvalidasi kita punya RR yang sehat. Kalau RR yang sehat, teman-teman transaksinya banyak, teman-teman bisa tetap profit akumulasinya. Walaupun transaksi-transaksi awalnya loss, ketika ada transaksi profit ketutup. Cuman kalau di time frame yang tinggi, transaksinya lebih jarang. Jadi lebih susah nemuinnya. Makanya kita tetap perlu trading di H1. Gitu. Alright. Ada lagi teman-teman? Oke, lumayan banyak nih Mas. Oke, nah ada dari Mas Panca. Nah, Mas Fadli, apakah tetap memperhitungkan room to move final target dalam ambil setup? Yes, tetap. Tetap memperhitungkan room to move. Tetap memperhitungkan final target. Itu penting. Kalau misalnya areanya bagus banget, tapi ternyata nggak punya room to move, nggak diambil sama saya. Gitu. Oke, kalau dari Mas Tony, dengan pasang OP di area rally yang hijau, masih tunggu beberapa hari sampai kena OP, Mas. OP di area rally yang hijau. Maksudnya yang mana tuh? Masih tunggu beberapa hari. Ya, gini. Pending order kita itu tetap akan jadi pending order sampai rules cancel-nya terpenuhi. Bisa beberapa hari, bisa lebih dari seminggu, 2 minggu, bahkan nggak apa-apa, tahan aja. Gitu. Kayak di kasusnya USD-JPY tadi, teman-teman. Di kasus UJ tadi, teman-teman, ini udah lumayan nih. Dari kemarin. Nungguin aja. Gitu. Kalau areanya terbentuk pertama kali dari tanggal 6, sekarang udah tanggal 8, udah 2 hari nih. Masih buy limit kita. Gitu. Teman-teman yang tadi yang ambil area yang atas ini udah dari tanggal 7, dari kemarin sampai hari ini belum kepanggil. Ada yang lebih atas lagi sudah kepanggil nih, ya kan? Kemarin pasang, hari ini kepanggil. Jadi bisa sehari nunggunya, bisa setengah hari, bisa seminggu baru kepanggil, ya ditungguin aja, nggak apa-apa. Normal kok, normal thing. Oke, nah mungkin pertanyaan terakhir nih Mas dari Mas Metro. Mas Fadli nanya dong, sekarang Mas sendiri memakai berapa risk per trade dari equality? Apakah masih 1% atau karena udah lama trading nih, sekarang sudah menjadi 10%? Aduh, aku pikir ujungnya karena udah lama trading jadi 0,1% gitu misalnya, malah jadi 10. Enggak teman-teman. Jadi mostly saya sama Mas Angga itu agak beda. Mas Angga itu lebih konservatif. Dia sekarang itu ada akunnya yang gede banget yang transaksinya 0,1%. Ada yang 0,25, ada yang 0,5. Paling gede 0,5 Mas Angga. Saya dari dulu 1% per transaksi. Ada beberapa area di akun yang lebih kecil ya yang memang untuk withdrawal account ya. Apalagi untuk akun kenakalan lebih agresif lagi, saya bisa 2% per transaksi itu di akun yang kecil. Tapi di mother account yang gede, yang paling gede yang memang untuk long term compounding gitu ya, saya 0,5% teman-teman.
Sampai hari ini ya sekitar 1% dari hampir semua. Mungkin lebih dari 70% transaksi itu ngambilnya 1%. Gitu. Jadi nggak banyak. Gitu. Oke, satu lagi deh Mbak ini. Oke, boleh. Nah, ini dari Mas Rendra. Mas bisa dikasih contoh nggak sih untuk Euro GBP sekarang bagusnya cari posisi sell atau buy ya? Karena di daily kan sekarang udah expired. Euro GBP. Euro GBP kalau nggak salah saya marking area ada. Kita cermatin zone-nya dulu. Hap. Euro GBP H1 ya. Apa tadi? Nyebut time frame nggak dia? Euro GBP posisi sell atau buy karena di daily. Enggak sih Mas, nggak nyebut time frame. Oke, cuman Cuma di karena daily-nya udah expired. Oke, berarti kalau di daily-nya expired, berarti dia iTrend-nya di daily pasti kan. Confirm tapi expired, yes. Maka transaksinya di H1. Nah, chart H1-nya bentuknya kayak gini. Ini ada marking saya, teman-teman, di Euro GBP ya. Jadi Euro GBP ini kalau nggak salah jadi plan-nya NFC VIP juga apa enggak ya? Atau di H4-nya deh, kalau nggak salah. Coba ngintip H4 bentar. Oh, area H4-nya yang ini yang diambil. Tapi H1-nya di sini. Nah, area H1 ini, teman-teman. Jadi, rally base rally ini yang saya ambil. Yang atas ini. Nih, kita lihat harganya ya. Supaya teman-teman lihat harganya. Saya buy di 086341. Dan sampai sekarang masih hold. Karena EMA 200-nya masih di bawah. Sudah expired iTrend-nya? Yes. Tapi saya cuma lihat trendnya aja. Masih confirm up. Kalau iTrend-nya turun, artinya dia confirm down atau unconfirm aja, saya cancel. Walaupun EMA 200 di bawah. Tapi ya, tadi ya, balik lagi ya teman-teman ya. Saya sangat-sangat berharap teman-teman punya cara mengambil keputusan. Karena jangan lagi kata Mas Fadli, kata Mas Teguh gitu ya, kata Mas Angga, kata Mbak Aini gitu. Jangan. Teman-teman perlu punya alasan sendiri. Saya punya seperti ini Mas gitu. Waktu kita sangat aktif dulu waktu Trading Academy masih ada di Indonesia ya, masih di Jakarta di Tamrin City situ, ada Traders Lab namanya. Jadi setiap seminggu sekali trader-trader yang udah ikut kelas forex itu boleh ikutan trading live bareng di sana. Disediain semua, PC-nya boleh login account dan lain-lain. Sambil diskusi area. Nah, di sana teman-teman sering kali nih saya buy misalnya kayak gini. Saya buy. Terus instrukturnya tuh bilang, lu buy di Euro GBP? Iya. Gue lagi sell di Euro GBP. Lagi running transaksi, lagi floating profit gitu dia bilang. Lu nggak pengen delete pending ordernya? Enggak. Gitu. Area gue bagus, saya bilang gitu. Ya, kita nggak pernah tahu teman-teman. Dan itu mungkin terjadi, bisa jadi dia beda time frame. Ketika dia lihat di H4, ternyata di masa lalu misalnya, ada drop base drop misalnya di sini. Yang bagus. Gitu. Terus dia sell misalnya di sini. Gitu. Sehingga dia dapat transaksi ini misalnya. Ternyata harga dari sini lagi turun ke sini. Dan dia lagi floating profit. Apakah dia sell terus saya buy terus kita salah satunya? Belum tentu. Bisa jadi harga nyampe sini dari atas gitu ya. Harga turun dari sini, turun, terus masuk ke sini, dia take profit. Good transaction untuk dia. Habis itu harganya naik ke atas, terus saya take profit. Good transaction buat saya. Jadi dua-duanya bisa profit. Gitu. Nggak apa-apa. Jadi mungkin terjadi. PD aja nggak apa-apa. Nah di Euro GBP ini areanya. Gitu. Ya tinggal garis lah ya, tambahin buffer zone-nya, TP123-nya. Gitu. Oke, teman-teman, sudah jam 20:06. Saya perlu Yes, prepare betul meeting, banget. teman-teman, untuk meeting selanjutnya jam 20.30 ini. Jadi kita akhiri dulu ya, teman-teman ya. Oke, thank you Mas Fadli. So far, thank you buat keterlibatannya, teman-teman. Nanti kita bahas lagi di live selanjutnya ya untuk beberapa pertanyaan yang belum terjawab nih.
Iya, ini juga ternyata udah kirim notes ya. Kalau teman-teman yang belum dijawab nih pertanyaannya bisa chat atau mungkin di grup ya Mas ya bisa diskusi. boleh benar-benar di grup NFC VIP kan teman-teman ada semua pastikan semua yang hadir malam hari ini. Teman-teman juga beberapa namanya saya tahu ada alumni STM, ada alumni private mentoring, semuanya punya akses ke saya di dalam grup. Betul. Ngobrol aja, nanya. Nanti dimention sayanya supaya saya bisa jawab segera gitu. Oke. Oke, teman-teman itu aja ya, teman-teman. Thank you. Thank you. Sorry buat yang tidak terjawab. Kita ketemu lagi di live selanjutnya ya. Thank you Mbak Thank you Aini. teman-teman. Thank you Mas Fadli. Ya, Mas kita end meeting ya. Fadli, Mbak Firda, Mbak Eni. Iya, thank you Mas Yana. Thank you Atun. Thank you Mbak Aini. Thank you Mas Roni. Oke Oke, Mas Di. dadah.